Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, open di lawang. Masih balik lagi sama aku Irma di channel YouTube kami, Magma Media. Jadi kali ini aku mau ngadain podcast, tapi aku nggak sendirian. Ya iyalah podcast. Aku ditemani oleh partner aku yang ganteng, yang jujur, yang paham juga di segala bidang. Ya ini dia. Halo. Oke, kali ini karena aku udah nggak sendiri, udah punya partner untuk ngobrol. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Jadi kita ini udah berdua, ceritanya owner dari YouTube channel Magma Media ini. Kita mau ngasih tahu dulu apa sih Magma Media? Kenapa sih buat channel YouTube Magma Media ini dan apa sih tujuannya? Nah, sekarang kita langsung akan ngobrol dengan owner utama kita ya, selain aku. Ini Magenda Effendi, aka ya suami saya. Yuk, jadi apa nih yang mau kita bahas tentang Magma Media? Kenapa sih ayah mau kita bikin channel YouTube dan apa tujuannya? Oke, baik. Kemarin saya setelah sholat Isya sempat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena memang di beberapa kesempatan itu saya mengalami suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut sudah berada di titik terendah. Baik itu di kehidupan saya, baik di karir saya. Jadi setelah saya berdoa, malam itu pun juga saya berpikir, terbesit di pikiran saya ingin menuangkan segala jenis hal-hal yang mungkin ada di diri saya, negatifnya itu saya curahkan biar bisa menjadi hal-hal yang positif seperti itu. Nah, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Jadi saya sempat juga sharing kepada si doi, gimana kalau kita buat suatu channel YouTube Magma Media, ada IG-nya Magma Media, ada TikTok-nya Magma Media, follow, subscribe, jangan lupa. Nah, harapan saya ke depan Magma Media ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa menginformasikan hal-hal yang bersifat bermanfaat. Kita bisa hadir untuk memberi wawasan. Kita bisa hadir menjadi literasi edukasi di dalam bidang-bidang seperti contohnya ada pemerintahan, birokrasi. Mungkin ini sudah saya jelaskan di awal bridging saya di YouTube kami di Magma Media. Apabila belum menonton, silahkan saksikan. Jangan lupa subscribe Magma Media. Kita ingin Magma Media ini mempunyai kontribusi yang besar kepada masyarakat di dalam menginformasikan hal-hal yang bermanfaat. Saya rasa di Pangkal Pinang, khususnya di Babel, itu memang memiliki banyak media-media yang sangat top. Kami hadir, kami ingin menjadikan Magma Media menjadi salah satu media-media top yang ada di Babel. Amin. Seperti itu. Aminin dong. Amin. Boleh dong. Cukup. Oke. Jadi Magma Media ini berasal dari keresahan dalam diri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, dalam hati yang mungkin tidak tersampaikan ya di dalam dunia pekerjaan atau di rumah. Jadi suami saya ini bikin channel YouTube untuk ya meluapkan mungkin ilmu-ilmu yang selama ini dia belum keluarkan kepada siapapun, ya akhirnya dia keluarkan di channel. Kayak Wiro Sableng. Ilmu-ilmu Wiro Sableng, Sinto Genang. Benar sekali. Tapi
seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi setiap insan manusia ini mempunyai hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Jadi gimana kita untuk mengeluarkan hal-hal negatif tadi bisa kita curahkan menjadi hal yang positif kepada masyarakat. Subscribe. Nah, selanjutnya yang mau aku tanya, sebenarnya ini pertanyaan buat diri sendiri kali ya. Kenapa namanya Magma Media? Nah, ini yang paling krusial, yang perlu perdebatan panjang. Jadi kita untuk menentukan logo, brand, nama itu kita sudah melakukan diskusi yang sangat panjang. Canda. Padahal saya sendiri yang buat loh. Kita itu terinspirasi dari Rans Entertainment. Ya. Rapi dan Nagita. Jadi harapan kita seperti yang saya katakan di awal tadi. Amin. Semoga kedepannya memang rezekinya seperti Rans. Ayo, Rapi, follow dan subscribe channel YouTube kami. Siapa lo? Oke, baik. Oke, selanjutnya aku tuh mau nanya tentang Magma Media ini. Sebenarnya Magma Media membahas tentang apa sih? Fokusnya apa sih gitu? Dan podcast ini tuh sebenarnya ditujukan untuk siapa saja? Ayo, silakan jawab. Oke, baik. Sebenarnya ini lebih ke media. Yang namanya media ini kan cakupannya lebih luas kayak gitu. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya podcast. Podcast ini ya bisa kita sendiri analisa, bisa kita branding. Ada berdua seperti ini, nanti kedepannya kita undang tokoh-tokoh baik yang ada di Babel maupun yang ada di Indonesia. Cah, tinggian ya. Jadi sekali lagi harapannya kita bisa mencerdaskan masyarakat melalui media kami, menginformasikan hal-hal yang bersifat intelektual lah. Seperti itu, biar mungkin tadinya nggak ada referensi, tiba-tiba buka YouTube, ketemu channel kami, nonton, bisa menjadikan referensi. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdebat sama teman yang lain, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang ingin mendiskusikan hal yang sekiranya penting setelah nonton di kami, maka terselesaikan. Yeah. Nah, ini mau tanya lagi satu. Di awal-awal membuat media ini, Magma Media ini, apa sih sebenarnya kesan dan pesannya dari keluarga atau dari masyarakat mengenai channel YouTube yang kita buat ini? Terus, satu lagi, apa sih kendalanya di awal-awal buat YouTube? Yang namanya keluarga, itu pasti mendukung. Apalagi sifat-sifatnya positif, sifat-sifatnya memang ingin niatnya untuk membangun, menginformasikan hal yang bersifat bermanfaat, itu pasti mendukung. Untuk masyarakat sih sepertinya belum begitu banyak mengenal ya Magma Media ini apa, sepertinya belum familiar lah seperti channel YouTube yang lainnya. Makanya jangan lupa tonton biar ramai, subscribe jangan lupa. Nah, yang pertanyaan terakhir dari lingkungan, mungkin dari teman-teman, dari pergaulan. Yang namanya hidup ini pasti adalah pro, kontra. Jadi kalau pro nggak mungkin, kontra nggak mungkin, pasti ada pro dan kontra. Yang jelas selama kita punya niat yang baik, kita jalankan seperti itu. Terus tadi kendalanya apa? Awal-awal kan bikin YouTube, kendalanya apa sih? Oh iya, kendalanya pasti yang pertama adalah konsisten. Karena memang selain channel ini, Kerja. saya juga harus kerja. Kerjanya juga lumayan berat. Dari pagi, kadang tembus sampai malam, pressure yang kencang. Jadi sudah biasa lah apabila memang ada hal yang membutuhkan effort yang tinggi. Seperti itu. Oke. Dan sebenarnya kendalanya juga dari aku ada sih ya. Iya, gimana? Jelas banget kalau aku kan sesi di belakang kamera ya, yang ngedit, yang juga bikin sosial media, jadi admin semua sosial media, Magma Media. Jadi berikut karena aku ini berumah tangga, punya anak balita
wanita, punya anak bayi dan anak umur 5 tahun. Jadi itu juga memakan waktu sih sehari-harinya ya. Harus ngedit juga, harus ngurus suami juga, harus ngurus anak juga. Juga itu sih sebenarnya kendalanya awal-awal bikin YouTube. Dan ya terkait konsisten itu sendiri. Jadi kadang-kadang karena ribet sama anak, kita jadi nggak bikin konten di hari ini, jadi molor di hari besoknya dan gitu sih. Ya, benar. Terkadang kita ini juga perlu yang namanya bahan untuk buat konten. Sedangkan kita punya 2 anak, ya kan? Kita harus bisa atur waktu lah. Dan apabila kami ingin cari konten yang lain dari yang lain, biasanya kami pulang ke Pangkal Pinang. Karena pada saat ini kami bekerja di Bangka Barat sudah 5 tahun. Jadi harapan kedepannya ingin jadi lebih baik lah. Saat ini kita stay-nya di Mentok, Bangka Barat, tapi sebenarnya base camp kita ada di Pangkal Pinang. Ya. Oh ya, satu lagi nih. Tadi kan di awal kan sudah ditanya, niat untuk buat media ini apa sih sebenarnya? Tujuannya apa? Tujuannya. Tadi ketinggalan satu tadi. Jadi saya juga ingin supaya sebenarnya istri saya itu ada kegiatan gitu. Jadi seorang ibu rumah tangga itu saya juga sudah sering dengar keluh kesah istri kan. Padahal ibu rumah tangga kerjanya banyak banget loh. Ya, banyak banget. Benar. Cuman terkadang seorang ibu tuh harus menjaga kewarasannya, jangan sampai nanti keinginan di dalam dirinya itu tidak keluar, apa yang dicita-citakan itu tidak keluar. Jadi media ini memang salah satu diperuntukkan untuk istri tercinta. Nah, selain itu saya juga punya mimpi yang besar terhadap media ini. Mimpi saya itu sebenarnya apabila teman-teman yang ada di Bangka Barat, Pangkal Pinang, atau dimanapun lah intinya. Ayo, apabila kita ada kesempatan untuk memajukan suatu wilayah, entah itu dari aspek usaha, UMKM, organisasi kemanusiaan, sosial, kita bisa ikut andil, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan hal-hal seperti itu. Coba bayangkan di suatu wilayah apabila kita mempunyai kita mempunyai UMKM ataupun pelaku usaha yang baik, yang bagus, itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di suatu wilayah. Jadi entrepreneurship, kewirausahaan itu sangat baik sekali dikembangkan di suatu wilayah. Jadi ide-idenya kita tuangkan, kita butuh yang namanya regulasi, kita cari caranya seperti apa. Kita bisa buat suatu komunitas, kita bisa buat suatu perkumpulan, kita adakan sosialisasi, sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat, kepada teman-teman yang usia milenial, kepada teman-teman usaha yang produktif seperti itu. Dan mungkin kedepannya seperti yang saya bahas tadi, ada juga komunitas sosial. Jadi kalau untuk di Bangka Barat, saya cerita sedikit ya, itu ada yang namanya kelompok Resam Peduli yang ada di Bangka Barat. Itu teman saya salah satu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Itu perkumpulannya sangat bagus sekali, sangat baik sekali, di mana perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan yang bergelut di bidang sosial, bantu-bantu masyarakat, ya hal-hal lain lah yang terkait dengan sosial seperti itu. Cuman mungkin nggak terangkul kali ya oleh pemerintah, jadi dia nggak berkembang. Sepertinya berkembang, sepertinya sudah ada yang namanya perhatian dari pemerintah setempat. Cuman mungkin lebih ditata kembali biar yang namanya tata kelola organisasi itu berjalan lebih baik. Mungkin nanti kedepannya ada bantuan langsung ke pemerintah, itu bisa tersalurkan dengan baik. Karena memang untuk urusan bantuan segala macam itu memang ada regulasinya, ada peraturannya. Seperti itu. Oke. Ayo, ditunggu joinnya. Nanti kita bisa bridging bareng, kita bisa ngopi bareng. Nanti kita bahas seperti apa. Karena emang sebenarnya banyak banget komunitas-komunitas yang belum kita belum kita tahu. Oh ternyata ada ya komunitas ini. Oh, banyak sekali. Iya. Memang tidak terekspos. Ya. Mereka kurang paham cara mensosialisasinya seperti apa. Banyak sekali.
banyak sekali. Dan masuk ke regulasinya juga mungkin menurut mereka ribet dan akhirnya jadi ya udahlah gitu, segini adanya aja lah gitu. Ya, kalau kita ngomong masalah birokrasi ribet, sebenarnya enggak loh. Ada di video saya tuh di channel YouTube Magma Media. Check it out. Ya, kedepannya saya juga bersama istri ada niatan, terutama istri ini S2 sosial loh. Coba jelasin S2-nya itu sebenarnya di bidang apa sih? Aku yang gantian bertanya. Gimana? Ayo cerita. Aku tuh sebenarnya lulus. Sebenarnya sebentar. Sebenarnya istri saya ini seorang istri yang sangat berpendidikan. Dia ini lulusan S2, spesialis di bidang. Ayo, silakan. Mulainya dari mana ya? Ya nggak wah-wah banget sih sebenarnya. Pendidikan S2 sekarang kan udah sangat ya banyak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya lulus dari STKS Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, yang sekarang berganti nama jadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di Dago ya? Iya, Dago 367. I'm sure. Oke. Nah, Bandung, Jawa Barat. Kemudian latar belakang pendidikan aku tuh setelah lulus D4 ya, kalau STKS itu D4 bukan S1. Jadi D4 itu lulusannya seperti lebih banyak ke penerapan ilmunya. Sedangkan kalau S1 menurut pengertian aku tuh tentang teorinya yang lebih banyak. Makanya kenapa gelar D4 itu SST, yaitu Sarjana Sosial Terapan. Iya. Yaitu lebih ke teknis lah. Ya. Terus setelah lulus D4 aku melanjutin ke S2. Melanjutin di universitas yang sama, yaitu di STKS, dan lulus sebagai Master of Social Work tapi bagian NAPZA. NAPZA itu apa? Yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu salah satu punya pemerintah ya, punya dinas sosial, punya Kementerian Sosial ya. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung itu adalah anak didiknya, ibaratnya anak didiknya dari Kementerian Sosial. Memang sekolah yang di bawah naungan Kementerian Sosial. Berarti khusus membidangi hal-hal yang bersifat teknis di lapangan untuk masalah-masalah kemanusiaan. Sosial, ya. Kenapa? Ini saya bertanya, nggak apa-apa ya. Jadi saya rasa tuh teman-teman SKS itu di Pangkal Pinang itu, termasuk teman saya banyak juga kan. Itu banyak sekali kan SKS lulusan yang ada di Pangkal Pinang. Ada nggak sih terbesit di pikiran? Karena kan satu misi nih, satu visi dan satu misi kan. Jiwa kemanusiaan itu kan terpanggil kan. Ada nggak terbesit di pikiran untuk buat suatu perkumpulan? Ini maksudnya swasta ya, yang independen ya, berdiri sendiri ya. Kita paham, kita mengerti. Sudah ada yang namanya organisasi di bawah pemerintahan dan kita apresiasi. Itu berjalan, itu bagus. Maksudnya di sini senasib, sememikiran, semakan setidur, ya kan, selama di Bandung. Itu teman-teman itu ada tergerak untuk buka suatu komunitas seperti itu. Kalau aku sih nggak tahu ya kalau apa terkait visi mereka, misi mereka, karena sebagian besar teman-teman aku juga sudah pada bekerja di tempatnya masing-masing. Ada yang udah jadi ASN banyak, terus juga malah banyak juga yang kerja di bank, ya lintas linear lah, nggak. Ada yang kerja di itu ya, bandara ya? Iya, banyak banget lah yang keluar dari latar belakang pendidikannya. Cuman kalau aku sendiri kayaknya ya belum kepikiran, karena mungkin nggak pernah lagi kumpul dengan teman-teman alumni, sehingga mungkin tukar pikiran itu jadi belum ketemu gitu. Nah, balik-balik ke cerita saya di awal tadi kan. Jadi saya tuh ada keinginan untuk ngumpulin teman-teman di bidang UMKM, di bidang sosial ya kan. Aku tuh punya cita-cita sebenarnya. Jadi cita-cita aku itu sebenarnya sederhana. Aku ingin bentuk suatu komunitas, bentuk suatu yayasan lah seperti itu. Jadi yayasannya itu bentuknya lebih ke bidang sosial. Jadi di situ mungkin kita namakan apalah gitu. Ada ketuanya, ada wakil, bendahara, sekretaris. Intinya struktur organisasi lah kan seperti itu. Nah, di bawah itu nanti ada sub-sub seperti itu. Sub-subnya mungkin ya tentang
perihal PMS lah. PMKS. Perihal PMKS lah. Di situ mungkin subnya ada bagian disabilitas, ada bagian lansia, ada bagian segala macam lah. Tentang semua tentang PMKS lah Iya, ya. jadi nanti kita lah yang menaunginya, entah itu dari pendanaan, entah itu langsung teknis ke lapangan. Nah, satu lagi, saya itu punya niatan untuk bentuk suatu yayasan. Niat ini ya baru ya. Niat untuk buka yayasan, komunitas. Itu nanti ada yang menaungi di bidang pendidikan. Nah, karena apa? Karena saya rasa pendidikan ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali, sangat harus diperhatikan. Memang sudah ada pemerintah, cuman di kita ini adalah sektor swasta, jadi kita bisa menjangkau di segala lini pendidikan. Jadi di situ nanti kita akan melakukan yang namanya kunjungan ke rumah-rumah yang memang sekiranya butuh untuk bantuan pendanaan pendidikan, entah itu baju sekolah, alat-alat sekolah, sepatu, alat-alat tulis, biaya-biaya sekolah lah, intinya kan seperti itu. Nah, nanti konsepnya memang kita berbentuk badan hukum, nanti kita buka donasi, sifatnya akan buka open donasi ya. Kita bisa sosialisasi perihal komunitas ini, bisa kita masukkan proposal, entah itu ke pemerintahan, ke perusahaan, yang nanti kedepannya apabila memang teman-teman mahasiswa ingin melakukan donasi, tidak perlu lagi yang namanya di perempatan, nggak perlu lagi yang namanya dari jalan ke jalan, jadi cukup langsung masuk ke yayasan kami dan insya Allah bisa kita cover seperti itu. Baru niatan, nggak tahu deh gimana ke depannya. Harus dong, harus direalisasikan ya. Biasanya niat karena membantu manusia itu biasanya ada jalan. Iya. Doain. Jadi sebenarnya aku sama suami itu udah sering banget ngobrol tentang ini ya, tentang bikin komunitas ini. Cuman aku tuh kayak baru kepikiran, baru terbuka pikirannya untuk, oh iya juga ya, kenapa sih aku tuh latar belakang pendidikannya seperti ini tapi kok tidak dimanfaatkan gitu. Cuma kan takutnya terbuang sia-sia ilmunya seperti itu. Jadi mulai tertarik untuk mendukung penuh cita-cita suami ini. Jadi ini mah ceritanya cita-cita suami adalah mewujudkan cita-cita istri. Ya memang sebenarnya saya paling senang ya mampu bantu. Ada kepuasan dari hati lah kita membantu tanpa pamrih. Itu orang nggak bakalan lupa itu. Itu sudah saya buktikan di beberapa tempat saya bekerja. Mungkin teman-teman kenal sama saya. Kenal lah. Saya kan terkenal. Kenal sama saya. Tanyalah latar belakang saya seperti apa. Kita harus selalu menunduk ke bawah, ketemu sama orang harus senyum, harus sapa. Menunduk ke bawah cari apa? Cari uang. Oh gitu, jadi ya udah tahu kan apa itu Magma Media, tujuannya apa, akan dibawa kemana channel YouTube ini. Jadi ya mungkin minta doanya dari teman-teman semua, semoga apa yang menjadi cita-cita kami itu bisa terrealisasi, bisa terwujud, dan balik-balik lagi ke tujuan awal sih sebenarnya kita pengen membantu. Ya siapa tahu niatnya seperti itu. Ya siapa tahu dengan niat kita ini bisa membantu banyak orang lah ya gitu, dengan visi dan misi, dengan tujuan yang sama pikiran kita. Ya. Makanya dari itu masyarakat jangan lupa subscribe YouTube kami Magma Media, follow YouTube kami Magma Media agar kami bisa hadir dengan hal-hal yang bersifat bermanfaat. Semangat. Ya udah segitu aja dulu, tunggu kami lagi di pembahasan berikutnya. Dadah.